Selamat datang di dunia novel. Episode 6311, Tiga Kaisar di Masa Kejayaannya. Tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa Jie Ranking masih muda dan belum terlalu tua? Mungkinkah bakatnya begitu mengerikan hingga dapat menyaingi tiga kaisar paling kuat di zaman kuno? Monster buaya masih menganggapnya luar biasa. Karena itu juga ada pada zaman kuno, tingkat kultivasinya secara bertahap dipulihkan, yang secara alami jauh lebih cepat daripada kultivasi. Tetapi bahkan jika pulih, butuh waktu puluhan ribu tahun untuk kembali ke level saat ini. Meskipun Jie Ranking masih sangat muda, dia memiliki kekuatan yang melampaui orang lain. Tingkat pertumbuhan ini sungguh mengerikan. Dia memikirkannya berulang-ulang, tetapi tidak dapat menemukan orang seperti itu dalam benaknya. Kalau boleh berkata, hanya mereka bertigalah di zaman dahulu yang dapat disejajarkan dengan dia. Tetapi jika dia bisa dibandingkan dengan ketiga orang itu, maka Jie Ranking akan cukup menakutkan. Karena ketiga orang ini juga merupakan bintang yang sedang naik daun di zaman dahulu, tetapi mereka mengandalkan bakat mereka yang luar biasa untuk mendorong kekuatan era itu ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai tiga kaisar agung. Ketiganya, ketika menyebut tiga orang itu, pikiran lelaki berjubah hijau turut terhanyut dalam kenangan. Dia telah berurusan dengan ketiga-tiganya, jadi dia mengetahui kekuatan mereka lebih dari mereka yang mendengar tentang mereka dari kabar angin. Dibandingkan dengan ketiganya, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, ketiganya sudah membuktikan diri. Jie Ranking masih jauh dari pencapaian ketiganya saat itu. Tetapi menurut pendapatku, dia punya potensi. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pertumbuhan cepat Jie Ranking terkait dengan bakatnya yang tertekan. Kata pria berjubah hijau. Tertekan? Monster buaya itu tampak penasaran. Masih belum jelas apa yang terjadi di akhir zaman kuno. Namun yang pasti, ada kekuatan yang sangat dahsyat yang telah memecah belah seluruh dunia seni bela diri. Meskipun hanya sungai surgawi ke-9 yang tetap dalam keadaan aslinya, 8 sungai lainnya telah sangat terkompresi. Energi surga dan bumi tidak hanya sangat lemah, tetapi untuk beberapa alasan juga akan menekan bakat seniman bela diri. Tetapi beberapa hal luar biasa masih tertinggal di luar sungai surgawi ke-9. Untuk dapat memperoleh warisan yang tidak dapat diperoleh siapapun di zaman dahulu ketika bakatnya ditekan dan energi langit dan bumi sangat membatasi kecepatan kultivasinya, dia pastilah orang yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini memasuki sungai surgawi ke-9, mereka akan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan seniman bela diri yang selalu tumbuh di sungai surgawi ke-9, kartu-kartu para pendatang baru yang datang dari sungai surgawi ke-8 bahkan lebih tak terduga. Saya hampir yakin bahwa Jie Ranking adalah orang seperti itu. Kata pria berjubah hijau. Tuan, setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya teringat sesuatu. Sejak awal era ini, zaman para dewa tidak pernah muncul. Mungkinkah itu juga ada di 8 sungai surgawi itu? Tanya monster buaya. Saat aku di sini, aku belum pernah mendengar tentang zaman para dewa. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, dan aku tidak tahu apakah itu telah muncul sejak saat itu. Kata pria berjubah hijau. Tuan, tahukah Anda kekuatan macam apa yang ada di zaman para dewa? Tanya monster buaya. Kamu tahu? Pria berjubah hijau itu bertanya balik. Saya mendengar bahwa kekuatan terkuat di dunia tersembunyi di sana. Kata monster buaya. Siapakah yang dapat membuktikan bahwa kekuatan ini adalah yang terkuat jika belum pernah ada seorang pun yang memperolehnya? Pria berjubah hijau itu bertanya. Itu benar. Rumor tidak bisa dipercaya. Mungkin tidak ada apapun di zaman para dewa.
Itu hanya tipuan. Monster buaya itu tersenyum penuh perhatian, karena tiba-tiba teringat bahwa senior di depannya juga gagal menaklukkan zaman dewa saat itu. Pada zaman dahulu kala, tak seorang pun mampu menaklukkan zaman para dewa. Itulah sebabnya zaman para dewa dikatakan begitu ajaib. Ada lagi? Tanya pria berjubah hijau. Saya baik-baik saja. Saya mengerti maksud Anda. Tuan Wanfa, saya pamit dulu. Monster buaya itu membungkuk lagi. Namun setelah mendengar ini, pria berjubah hijau itu langsung berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa Kaisar Wanfa tidak ada hubungannya denganku? Namaku King Xuantian. Saya bawahan yang bodoh." Monster buaya itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan menampar mulutnya sendiri dengan keras. Karena orang di depannya memang berkata demikian, tetapi di matanya, orang di depannya adalah Kaisar Agung Wanfa yang telah diikutinya di zaman dahulu, jadi dia biasa memanggilnya seperti itu. Mundur. Pria berjubah hijau melambaikan tangannya. Setelah monster buaya itu pergi, lelaki berjubah hijau itu segera duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Namun alisnya sedikit berkerut, seolah dia tidak mampu memasuki kondisi itu. Benar saja, setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, sambil berpikir, orang macam apa yang bisa membuka segel yang dipasang Qin Jiu? Seorang pemuda luar biasa lainnya telah muncul di 8 sungai surgawi. Mungkinkah dia? Di pihak Chu Feng, dunia penyimpanan kuno telah berubah. Di atas bumi, sebuah formasi megah muncul, dengan cahaya keemasan naik ke langit dan raungan naga membubung di udara. Saat ini, hampir semua anggota klan Nafas Naga telah memasuki formasi dan dibaptis oleh kekuatan di dalam formasi. Wajah setiap orang menunjukkan kegembiraan dan kenikmatan. Namun Long Wucheng, Long Moxia dan Long Mochuan belum memasuki formasi. Mereka berada tepat di depan Chu Feng dan Long Xiao Xiao, saling dorong dan menyikut dengan tas Qian Kun di tangan mereka. Formasi itu muncul setelah segel diangkat dan dipersiapkan untuk anggota klan Nafas Naga. Melihat keberhasilan mereka, tentu saja mereka sangat bersyukur, sehingga mereka mengeluarkan bingkisan ucapan syukur yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Xiao Xiao, ambillah. Ini adalah tanda terima kasih kami, para senior. Chu Feng menasihati Long Xiao Xiao, karena dia telah menerima bagiannya, tetapi Long Xiao Xiao tidak akrab dengan Long Wucheng dan merasa sedikit malu. Terima kasih banyak, senior. Melihat Chu Feng datang memujuknya, Long Xiao Xiao juga mengambil tas Qian Kun, lalu menatap Chu Feng sambil tersenyum, senyumnya begitu cemerlang. Barang-barang yang ada di dalam tas Qian Kun milik Chu Feng sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Chu Feng, jadi tidak terlalu membantu. Tetapi karena Long Xiao Xiao adalah keturunan klan naga, sumber daya kultivasi yang disiapkan untuknya oleh klan Nafas Naga sangat membantunya. Nona Xiao Xiao, Anda juga merupakan keturunan klan naga, dan klan Nafas Naga saya juga merupakan keturunan klan naga. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat menjadi muridku. Long Wucheng tiba-tiba berkata. Ketika Long Xiao Xiao menghancurkan formasi tadi, mereka semua merasakan kekuatan garis keturunan Long Xiao Xiao. Long Wucheng tentu saja tidak ingin kehilangan bibit yang bagus, belum lagi Long Xiao Xiao memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng. Klan Nafas Naga sangat optimis terhadap Chu Feng. Jika mereka dapat menerima Long Xiao Xiao sebagai murid, maka hubungan mereka dengan Chu Feng secara alami akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu akan menjadi kekerabatan sejati. Ini, Long Xiao Xiao tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Chu Feng. Di dunia seni bela diri, sangat umum untuk memiliki banyak master, jadi itu bukan apa-apa. Menurut keinginannya sendiri, tentu akan menjadi hal yang baik untuk menjadi murid Long Wucheng. Namun,
Dia tidak begitu jelas tentang hubungan antara Long Mucheng dan Chu Feng, jadi dia menatap Chu Feng untuk melihat apa yang dipikirkan Chu Feng. Akan tetapi, sebelum Chu Feng sempat berbicara, sebuah suara terdengar, "Dia tidak mungkin menjadi muridmu." Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.